Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Mustafa dari Prodi Teknik Otomasi dengan NRP 0917040010. Pada video kali ini saya akan mendemokan tugas yang telah diberikan dosen saya, yakni membuat video tutorial bagaimana membuat JWT menggunakan kode igniter 4. Jadi langsung saja, sebelumnya mohon maaf mungkin ada gangguan audio dari lingkungan sekitar karena masih banyak kegiatan di lingkungan saya. Pertama, sebelumnya kita harus mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama yakni untuk database-nya, yakni saya menggunakan PHP MyAdmin. Selanjutnya pastinya kode igniter, menginstal kode igniter, serta ada aplikasi Git untuk membuat clone nanti. Selanjutnya ada Postman untuk mengecek hasilnya dengan mendapatkan token, dan ada GitHub dengan isinya dari PHP Firebase, PHP JWT ini. Mungkin langsung saja. Yang pertama, saya membuat database-nya terlebih dahulu di sini dengan memberi nama CI4 out JWT dengan isi kolomnya yakni user. Saya isi dengan ID, first name, last name, email serta password. Selanjutnya kita mendownload kode igniter terlebih dahulu dan kita masukkan ke dalam. Saya sudah download di sini kode igniter 4. Selanjutnya kita ekstrak di file SAM, selanjutnya masuk ke htdoc. Di sini saya ekstrak dengan nama CI4. Jika sudah, kita drag atau kita masuk ke dalam Visual Code. Di sini saya sudah buka, atau bisa teman-teman buka melalui open folder. Di sini kita arahkan ke CI4. Selanjutnya kita buka ke CI4. Langkah pertama yakni kita konfigurasi database yang sudah kita buat sebelumnya dengan membuka file env di sini. Yang sebelumnya mungkin punya teman-teman yakni dengan nama env, kita rename menjadi .env di sini. Jika sudah, kita edit pada bagian CI environment di sini line 17. Mungkin sebelumnya production kita ubah menjadi development serta membuang tanda pagar di line ini. Kemudian kita masuk ke bagian line 52 sampai 56 ini, kita buang hashtagnya. Kemudian kita ubah nama database di sini sesuai dengan database yang sudah kita buat, yakni CI4 out JWT. Jika sudah, kita hilangkan juga password di sini yang sebelumnya mungkin ada root juga, karena saya di PHP MyAdmin ini saya tidak menggunakan password. Jika sudah, kita masuk ke bagian clone page Firebase, yakni di sini kita sebelumnya harus membuat file Firebase di third party apps. Kita ke third party. Di sini kita membuat new folder, kita namai Firebase di sini. Jika sudah kita membuat clone dengan terminal di sini. Caranya kita masuk ke cd apps / third party / file yang kita buat tadi, folder yang kita buat Firebase. Nah, jika sudah, kita masukkan
perintah untuk clone dengan git file yang terdapat pada GitHub di sini. Bisa kita copy teman-teman dan kita masukkan kembali di sini git clone ini GitHub ini. Jika sudah bisa teman-teman enter. Hasilnya nanti pada file src ini terdapat file yakni signature valid ini, jwt, jwk, before valid exception ini. Jika sudah, nanti teman-teman bisa pindah file ini, kita cut ke bagian Firebase di luar dari src. Kita ke jwt, kita pindahkan keluar jwt ini. Contohnya mungkin dapat dilihat di sini. Apps, Trinity, Firebase. Nah, jadi dalam src sebelumnya ini ada 5 file yang sebelumnya dan kita keluarkan ke sini. Ini jwk, before, jwt serta signature di sini. Dan kita ubah file di sini yang sebelumnya bernama php.jwt, kita ubah menjadi jwt saja. Jika sudah, selanjutnya kita memindahkan Jika sudah memindahkan src, kita masuk ke config apps config autoload. Di sini apps config, kita masuk kepada bagian autoload. Pada bagian ini yang kita edit yakni pada daerah ini kita tambahkan program Firebase Trinity third party Firebase untuk mengakses third party Firebase yang sudah kita buat sebelumnya pada bagian ini tadi. Ini jika sudah teman-teman bisa melakukan membuat model di sini. Nah, di sini ada model out model.php. Sebelumnya belum ada file ini, jadi kita harus membuat new file dengan nama out_model.php. Di sini sebelumnya kosong, jadi kita harus mengisi programnya. Untuk model kita konfigurasi dari database kita user tadi, saya sudah memiliki programnya, yakni pada out model ini, di out model di sini. Jadi bisa langsung saya copy, saya masukkan di sini. Jika sudah, selanjutnya kita membuat controllernya. Kita membuat controller, kita masuk ke bagian apps, kemudian controller. Di sini sebelumnya hanya akan terisi home serta base controller. Jadi kita harus membuat out controllernya. Di sini kita buat new file dengan nama out.php di sini. Jadi isi dari out.php ini kita mengisikan bagaimana kita memasukkan first name, last name, email, password yang ada pada database. Kita coba pada post name nantinya. Jika berhasil, kita akan mendapatkan message seperti ini, berhasil. Jika gagal, gagal. Untuk public function login nanti kita lakukan setelah kita register. Selanjutnya kita login, dan selanjutnya kita akan mendapatkan token atau secret key di sini dan mendapatkan tokennya. Jika sudah, kita edit. Sebelumnya untuk bagian ini
bisa teman-teman dapatkan dari web ini tadi teman-teman. Kita sudah diberi example semuanya di sini, GitHub dengan menggunakan RS256. Jika sudah, kita masuk ke bagian home. Bagian home yakni seperti final akses dari semuanya teman-teman. Kita setelah menjalankan register, kita menjalankan login, dan kita mendapatkan token, nanti kita dapat masuk pada bagian home. Di sini pada bagian home kita akan mendapatkan akses denied jika berhasil, jika gagal. Jika berhasil kita mendapatkan akses grant ini, dan sudah saya bawakan di sini home-nya. Selanjutnya kita jika sudah melakukan editing pada home tadi, kita mencoba compile dan testing dari program ini dengan kita menyiapkan Postman. Dengan perintah di sini kita masukkan php spark serve. Nah, di sini kita masuk ke localhost 8080. Kita masuk ke Postman. Pada bagian Postman kita masuk di sini, kita ganti ke bagian post, kemudian localhost lokal 8080 out. Oh, di sini sudah ada out register. Kita pertama menggunakan register seperti pada program di sini. Sebelumnya kita register sebelum login dengan menggunakan first name, last name, email serta password. First name, last name, email, password. Jika sudah, masukkan nama Adam. Wih, salah teman-teman. Di sini kita masuk pada bagian body. Wah, kacau. Sebelumnya jika sudah masuk ke post, kita ganti sini, kita masukkan ke bagian body. Kita ubah ke XWW form ini. Baru kita masukkan first name, last name, email, password. Adam Mustafa, email contoh dong @gmail.com. Jika sudah, kita coba dengan send di sini. Kita tunggu ya. Statusnya berhasil ya teman-teman, 200. Message-nya berhasil register. Selanjutnya kita memasuki, setelah register kita masuk ke bagian login. Kita buka file tab baru, kita ubah ke post. Di sini kita ganti yang sebelumnya di sini register menjadi login. Jika sudah, kita masukkan ke bagian ini. Tadi kan kita saat login menggunakan function login menggunakan email dan password. Jadi kita masukkan di Postman-nya, yakni body ini
email, di sini password. Jadi email dan passwordnya harus sama seperti yang sebelumnya. Emailnya contohdong@gmail.com. Serta passwordnya hahaha. Jika sudah, kita send. Nah, jika berhasil, Anda akan mendapatkan token di sini. Kita copy tokennya, teman-teman. Jika sudah, kita membuka tab baru. Kita ke get. Di sini yang sebelumnya localhost register ataupun login, kita ganti ke home. Kita ke home. Kita masuk ke authorization, kemudian kita pilih tipenya bearer token. Itu token yang sebelumnya saya coba. Kita masukkan token yang baru karena ada masa expirednya, teman-teman. Selanjutnya kita send. Message access grant, jadi berhasil. Untuk mengecek per part sebenarnya kita bisa melihatnya dengan dari register. Kita lihat ke bagian PHP My Admin di sini tadi, kita refresh user. Sudah masuk ya teman-teman. Ini menggunakan first name Adam dengan last name Mustafa, emailnya contoh ini, serta ini ada hashnya. Dan selesai dengan memasuki bagian home. Mungkin sekian demo dari tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran silahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.